maka kemampuan percepatannya Mohon maaf sebelumnya, itu bukan merupakan percepatan, melainkan setengah massa. pukul sedikit keluar bunyi sedikit, pukul kencang keluar bunyi kencang. Kenapa saya bingung? Karena antara persamaan yang beliau tulis di papan dengan pernyataan beliau itu tidak matching atau tidak sejalan. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin perjelas dulu bahwa saya tidak berafiliasi dengan aliran manapun, apalagi aliran sesat. Saya juga tidak punya masalah personal apapun dengan Ustaz Adi Hidayat, dan saya tidak punya niat sama sekali untuk menjatuhkan ataupun merendahkan beliau, karena channel ini merupakan channel edukasi mengenai sains, lebih khususnya lagi fisika. Maka tidak elok rasanya ketika terdapat miskonsepsi mengenai sains yang sudah beredar di mana-mana, dan kita yang sudah belajar mengenai sains mengetahui akan hal itu, namun kita malah memilih diam dan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, saya membuat beberapa video klarifikasi tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu edukasi. Terlepas dari apapun tanggapan teman-teman mengenai saya yang katanya hanya mencari sensasi, pansos, dan berbagai macam hujatan-hujatan lainnya, itu terserah teman-teman. Karena biar bagaimanapun, saya tidak punya kekuatan untuk mengendalikan kelentikan jari jemari kalian. Karena itu merupakan konsekuensi yang harus saya terima ketika saya berbicara pada audiens yang lebih luas. Nah, di video ini saya akan memberikan tanggapan lagi mengenai penjelasan Ustaz Adi Hidayat saat beliau membahas mengenai konsep energi dan gaya, kemudian menghubungkannya dengan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nonton dulu videonya. Energi potensial itu kan rumusnya IP, energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan hak ketinggian. Jadi setiap potensi kita itu, kalau ini manusianya yang berpijak ke bumi dengan gravitasinya, mengarah haid hablum minallahnya, dioptimalkan dengan baik, dikuatkan dengan tinggi, digali yang di bawah, ditautkan ke atas. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Ustaz yang telah berupaya untuk menjelaskan konsep energi potensial dalam fisika, kemudian menghubungkannya dengan bagaimana kita menggali potensi diri kita. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi terkait mengenai pernyataan Ustaz saat menjelaskan variabel-variabel dalam energi potensial tersebut. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah EP yang merupakan energi potensial itu sendiri yang Ustaz andaikan sebagai potensi manusia. Itu masih fine menurutku. Jadi setiap potensi kita itu, kalau ini manusianya. Kemudian ada massa yang Ustaz andaikan sebagai manusia, which is masih oke menurutku karena setiap manusia pasti punya massa. Yang berpijak ke bumi dengan gravitasinya, mengarah haid hablum minallahnya. Selanjutnya ada gravitasi dan ketinggian. Nah, gravitasi dan ketinggian inilah yang perlu dielaborasi lebih jauh gitu. Ustaz mengasumsikan gravitasi G dengan mengatakan kita gali yang di bawah, kemudian kita tautkan ke atas, yang mana berkaitan dengan ketinggian, yakni Ustaz gantikan dengan hablum minallah. Yang berpijak ke bumi dengan gravitasinya, mengarah haid hablum minallahnya, dioptimalkan dengan baik, dikuatkan dengan tinggi, digali yang di bawah, ditautkan ke atas. Ini maksudnya gimana nih? Kalau menggali ke bawah, yang Ustaz maksud adalah bahwa semakin kita gali ke bawah, maka semakin besar gravitasinya, yang akhirnya berpengaruh pada meningkatnya energi potensial kita, dan semakin kita tautkan ke atas, dalam hal ini semakin kita kuatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin tinggi energi potensial kita, atau potensi diri kita makin luar biasa. Nah, kalau maksud Ustaz seperti itu, maka saya rasa Ustaz perlu elaborasi lebih jauh gitu. Karena di dalam fisika, semakin kita gali ke dalam, yakni sampai ke inti bumi misalnya, maka percepatan gravitasi G itu bukan malah meningkat, melainkan menjadi nol. Artinya di inti bumi itu tidak ada yang namanya gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi di inti bumi, maka energi potensialnya sama dengan nol. Karena M dan H kalau dikali nol ya sama dengan nol juga. Nah, kalau Ustaz andaikan energi potensial sama dengan potensi diri manusia, maka itu sama saja dengan mengatakan bahwa semakin kita gali potensi diri lebih dalam, semakin hilang potensi diri kita. Masa gitu? Kemudian masalah kita tautkan ke atas, ini juga konsep yang sangat abstrak. Digali yang di bawah, ditautkan ke atas. Kita tautkan ke atas itu yang seperti apa? Ya, tentu saya paham bahwa maksud Ustaz adalah membangun kedekatan dengan Tuhan. Namun, jika kita tinjau dalam fisika, energi potensial itu memang bergantung pada ketinggian, yakni semakin tinggi sebuah benda,
maka semakin besar energi potensialnya. Namun itu hanya berlaku untuk objek yang berada di sekitar permukaan bumi. Untuk objek-objek masif dan jaraknya semakin jauh dari permukaan bumi, sampai di titik tertentu di mana jaraknya menjadi tak hingga, maka energi potensial benda itu malah menjadi nol gitu. Itu artinya kalau mengacu pada analogi Ustaz soal kita tautkan ke atas, semakin kita bangun hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, maka semakin hilang pula potensi diri kita. Loh, masa gitu lagi? Ya, suka tidak suka itulah konsekuensi yang harus kita terima ketika kita mencoba mencocok-cocokkan konsep-konsep dalam fisika yang bisa dikuantifikasi atau bisa diukur dengan hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi seperti motivasi, keimanan, dan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ini kan hal-hal metafisis dan tidak bisa diukur dalam fisika. Lalu mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahwa, Bang, jangan dibawa ke ranah fisika dong. Lihat saja substansi yang beliau sampaikan. Dalam hal ini beliau sedang memotivasi umat Islam. Well, memotivasi umat Islam atau siapapun itu bisa dengan tanpa menghubungkannya dengan fisika kan? Seandainya beliau tidak menghubungkannya dengan fisika, maka tentu saja saya salah besar jika mau mengomentari atau mengkoreksi beliau. Masalahnya beliau memotivasi dengan menghubungkannya dengan konsep-konsep fisika. Maka harusnya wajar juga dong jika saya sampaikan konsep yang sesungguhnya dari fisika. Sebenarnya tidak ada masalah jika kita hubungkan rumus-rumus fisika dengan motivasi diri, asalkan penjelasannya itu tidak menghilangkan esensi dari konsep fisikanya. Digali yang di bawah, ditautkan ke atas, maka ada kaitan selanjutnya dengan energi kinetik nantinya. Terjadi percepatan dalam pergerakan. IP beralih kepada EK, maka dia akan menjadi setengah M dikalikan V kuadrat. Maka kemampuan percepatannya, dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi pada bagian ini, yakni saat beliau mengatakan bahwa ketika manusia menggali potensinya, yang mana merupakan energi potensial, maka berikutnya akan ada kaitannya dengan energi kinetik nantinya, yakni terdapat percepatan dalam pergerakan. Digali yang di bawah, ditautkan ke atas, maka ada kaitan selanjutnya dengan energi kinetik nantinya. Terjadi percepatan dalam pergerakan. IP beralih kepada EK, maka dia akan menjadi setengah M dikalikan V kuadrat. Maka kemampuan percepatannya, dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Kemudian di sini beliau melingkari setengah M sembari mengatakan, maka kemampuan percepatannya, dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Maka kemampuan percepatannya, dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Well, pertama yang harus saya klarifikasi adalah mengenai setengah M yang beliau lingkari sembari mengatakan setengah percepatan. Maka kemampuan percepatannya, mohon maaf sebelumnya, itu bukan merupakan percepatan, melainkan setengah massa. Ya, mungkin saja beliau salah melingkarinya karena penjelasannya terlihat buru-buru gitu. Kemudian yang kedua, beliau berulang kali menggunakan kata percepatan dalam membahas energi kinetik. Terjadi percepatan dalam pergerakan. Maka kemampuan percepatannya, dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Jadi apa itu energi kinetik? Well, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya, yang diwakili dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv kuadrat yang beliau tulis di papan tersebut, which is benar. Tidak ada yang salah dengan rumusnya. Namun penggunaan kata percepatan itu yang perlu ditelaah gitu. Mungkin maksud beliau itu kecepatan, karena energi kinetik itu hanya bergantung secara langsung pada dua variabel, yakni massa dan kecepatan, bukan percepatan. Dalam fisika, kecepatan dan percepatan itu berbeda meskipun mereka berkaitan. Kecepatan itu merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Jadi misalnya mobil yang awalnya berada di posisi A, kemudian berpindah ke posisi B. Nah, perpindahan posisi mobil dari A ke B tadi dibagi dengan selang waktu saat mobil berpindah dari A ke B, itulah yang disebut sebagai kecepatan. Sementara percepatan, on the other hand, itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi misalnya kita naik mobil, tiba-tiba mobil tersebut mempercepat ataupun memperlambat gerakannya, atau bahkan hanya sekedar belok kiri atau belok kanan, dan perubahannya itu kita bagi dengan selang waktunya, maka itulah yang disebut sebagai percepatan. Jadi bukan hanya ketika mobil dipercepat baru dibilang percepatan, tapi ketika terdapat perlambatan itu juga bagian dari percepatan. Karena intinya adalah terdapat perubahan dalam kecepatan kan. Ingat bahwa definisi percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Dan bahkan ketika mobil tersebut hanya belok arah, yakni ke kiri atau ke kanan,
mana kiri sih? Ke kiri atau ke kanan. Itu juga disebut sebagai percepatan dalam fisika. Karena percepatan itu merupakan besaran vektor. Sehingga dia tidak hanya bergantung pada magnitud atau nilainya, tapi juga bergantung pada arahnya. Nah, berbicara mengenai energi kinetik, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat hubungan secara tidak langsung antara energi kinetik dengan percepatan. Karena penurunan rumus dari energi kinetik itu sendiri melibatkan variabel percepatan di dalamnya. Namun konsep dari energi kinetik itu sendiri hanya bergantung secara langsung pada dua variabel ini, yakni massa dan kecepatan, bukan percepatan. Meskipun pada akhirnya kita bisa tinjau sebuah sistem di mana terdapat percepatan di dalamnya, yang pada akhirnya meningkatkan energi kinetik sebuah benda, tapi itu sudah masuk dalam kasus yang berbeda. Secara umum, energi kinetik hanya bergantung pada massa dan kecepatan, bukan percepatan. Nanti kalau terjadi setelah itu, maka muncul mekanikal secara otomatis. Maka terjadilah gabungan energi potensial ditambah dengan energi kinetik, maka melahirkan energi mekanik. Oke, benar. Kombinasi antara energi potensial dan energi kinetik itu akan menghasilkan energi mekanis. Ini bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada gaya kita, karena semakin kuat kita memasukkan motivasi kita, semakin banyak yang keluarnya. Itu yang dimaksudkan F1 sama dengan F2 dalam hukum gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kuat motivasi, keluar hasilnya. Tapi kalau lemah, lemah hasilnya. Nah, jujur saya tidak terlalu paham dengan maksud beliau pada bagian ini. Oke lah, hukum-hukum gaya saya coba pahami sebagai hukum gerak Newton. Tapi yang membuat saya bingung itu pada saat beliau mengatakan bahwa semakin kuat kita memasukkan motivasi kita, semakin banyak yang keluarnya. Itu yang dimaksudkan dengan F1 sama dengan F2 dalam hukum gaya. Karena semakin kuat kita memasukkan motivasi kita, semakin banyak yang keluarnya. Itu yang dimaksudkan F1 sama dengan F2 dalam hukum gaya. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kuat motivasi, keluar hasilnya. Tapi kalau lemah, lemah hasilnya. Kenapa saya bingung? Karena antara persamaan yang beliau tulis di papan dengan pernyataan beliau itu tidak matching atau tidak sejalan. Beliau menulis F1 sama dengan F2, dan mengatakan gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kemudian beliau mengatakan lagi, pukul sedikit, keluar bunyi sedikit, pukul kencang, keluar bunyi kencang. Ini membingungkan sih. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kuat motivasi, keluar hasilnya. Tapi kalau lemah, lemah hasilnya. Pertama kita tinjau dulu rumusnya ya. Jika kita hanya fokus pada rumusnya, yakni F1 sama dengan F2, maka itu bisa berarti hukum Newton pertama, yang artinya sebuah objek tidak mengalami pergerakan sama sekali, atau kalaupun bergerak, itu bergerak dengan kecepatan konstan. Itulah hukum Newton pertama, yang bunyinya kurang lebih adalah jika resultan atau jumlah gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi misalnya gini, ada dua orang yang sedang mendorong meja dengan gaya yang sama besar, tapi berlawanan arah. Yang satu mendorongnya dari arah kiri dengan gaya sebesar 5 Newton misalnya, sementara yang lainnya mendorongnya dari arah kanan dengan gaya yang sama besar pula, yakni 5 Newton juga. Karena kedua orang tersebut mendorong meja dengan gaya yang sama besar, namun berlawanan arah, sehingga membuat meja tersebut tidak bergerak sama sekali, yang menyebabkan resultan atau jumlah kedua gaya tersebut sama dengan 0, yakni F1 ditambah minus F2 sama dengan 0, yang artinya F1 itu sama dengan F2. Jadi kalau kita hubungkan dengan motivasi diri seperti yang beliau contohkan tadi, itu artinya kita tidak punya progres dalam hidup, karena mungkin salah satu alasannya adalah kurangnya atau tidak adanya motivasi dalam diri kita. Nah, berikutnya kalau kita abaikan rumus yang beliau tulis di papan dan hanya fokus pada pernyataan pukul sedikit, keluar bunyi sedikit, pukul kencang, keluar bunyi kencang. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kuat motivasi, keluar hasilnya. Tapi kalau lemah, lemah hasilnya. Maka itu bisa berarti hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Semakin besar gaya yang kita berikan pada sebuah benda, semakin besar pula percepatannya. Semakin kecil gaya, semakin kecil juga percepatan bendanya. Kalau kita fokus pada pernyataannya saja dan mengabaikan rumus yang beliau tulis, maka itu sejalan dengan hukum Newton kedua. Tapi persamaannya seharusnya bukan F1 sama dengan F2, melainkan F sama dengan M kali A. Inilah yang membuat saya bingung tadi, yakni antara apa yang beliau tulis dengan apa yang beliau katakan itu tidak sejalan gitu. Atau yang ketiga, rumusnya benar dan pernyataannya benar kalau kita tinjau dalam segi hukum Newton ketiga, yakni gaya aksi reaksi. Tapi harusnya ada tambahan tanda pada persamaan tersebut, yakni F1 sama dengan minus F2. Nah, hukum ketiga Newton ini menyatakan bahwa ketika Anda memukul dinding dengan gaya F, aksi, maka
dinding juga akan memberikan gaya yang sama besar ke tangan Anda, namun berlawanan arah, yakni minus F reaksi. Tanda minus di situ menunjukkan bahwa gaya reaksinya itu berlawanan arah terhadap gaya aksi. Kalau kita hubungkan dengan motivasi hidup, artinya kurang lebih seperti kata pepatah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Nah, masalahnya pernyataan beliau di awal tadi itu tidak menunjukkan hukum Newton ketiga, aksi reaksi. Karena di awal beliau mengatakan bahwa gaya gerak itu sama dengan gaya dorong. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kalau gaya gerak sama dengan gaya dorong, dalam hal ini gaya gerak kita anggap sebagai gaya gesek misalnya, maka antara gaya gesek dengan gaya dorong itu sama besar, yang menyebabkan resultan gayanya sama dengan 0, yang mengindikasikan bahwa benda tidak bergerak. Kalau benda diam, itu artinya kembali ke hukum Newton 1, di mana jika kita hubungkan dengan motivasi hidup, berarti hidup Anda begitu-begitu saja dan tidak ada perubahan. Tapi tidak semua apa yang kita inginkan itu berjalan mulus. Karena dalam gaya pun ada tantangannya, hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tantangan. Tak semudah yang diharapkan, memang terkadang ada challenge-nya. Nah, kalau yang ini benar bahwa hukum Pascal membahas tentang bagaimana hubungan antara tekanan dan gaya, dan beliau juga cerdas dengan memberikan sedikit sentuhan humor yang begitu menggelitik di sini. Tapi kadang dalam ilmu akhlak, gaya berbanding lurus dengan tantangan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, jadi Semakin besar tekanan itu artinya Anda terlalu kebanyakan gaya. Menarik. Oke, jadi itulah komentar saya mengenai videonya Ustaz Adi Hidayat. Saya memahami kenapa terdapat beberapa kekeliruan saat menjelaskan konsep fisikanya. Karena saya lihat sepertinya beliau ini terlalu terburu-buru dalam menjelaskannya. Karena mungkin waktu yang diberikan panitia sangat singkat dan topik yang dibahas itu begitu banyak. Makanya terlihat bahwa beliau ngomongnya begitu cepat dalam video ini dan terkesan singkat, karena seperti yang kita dengar di video ini ternyata masih ada giliran ustaz lain yang akan memberikan ceramah berikutnya. saya cepat sebelum ke Ustaz Fadrul, saya cepat. Cukup sekian, bagi kalian yang ingin menghujat saya, waktu dan tempat saya persilakan. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.